Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bapak Agus Masum. Pada kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 dengan materi mengenal arti bersih dan sehat. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita menengadahkan tangan kita, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, setelah itu kita mari sama-sama berliterasi Quran ya. Yang akan kita baca pada kesempatan ini adalah Quran surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya anak-anak, kenapa sih kebersihan dan kesucian itu sangat penting? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW juga berkata, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman, ya. Maka begitu penting untuk kita sebagai umat Islam dalam menjaga kesucian dan kebersihan di lingkungan kita, baik di lingkungan sekitar rumah kita maupun di lingkungan tempat kita berada. Ya anak-anak, pertanyaannya, apakah itu bersih? Bersih adalah terbebas dari kotoran. Dan suci, apa itu suci? Suci adalah terbebas dari najis, hadas kecil serta hadas besar, ya. Ya, apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor berasal dari hewan maupun manusia itu sendiri. Tentu saja anak-anak, bukan semata-mata Islam itu memerintahkan kita untuk selalu menjaga keindahan dan kebersihan, ya. Umat Islam
selalu aware atau selalu fokus atau selalu menaruh perhatian yang sangat penting dalam kesucian setiap umatnya ya. Yang pertama adalah umat Islam dianjurkan untuk selalu bersuci ya. Bersuci dari apa? Yang pertama adalah dari najis ya. Najis, macam-macam najis, ada najis mukhafafah atau najis ringan, ada najis mutawasithah, ada najis mughaladhah ya. Ada 3 macam atau ada 3 golongan dalam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah artinya sendiri adalah najis ringan. Najis ringan ini contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibu ya. Jadi najis ini adalah air kencing bayi laki-laki ya, yang belum makan apa-apa selain air susu ibu ya. Berarti selain bayi laki-laki berarti bukan najis mukhafafah ya. Nah, cara mensucikannya seperti apa? Cara mensucikannya adalah dengan cara mencipratkan air di bagian yang terkena najis tersebut. Misalnya dede bayi laki-laki tersebut pipis di pangkuan ibunya ya, maka ibunya cukup memercikan air di sekitar yang terkena najis tersebut ya. Itu najis mukhafafah. Yang kedua adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah atau juga najis sedang. Nah, najis sedang ini contohnya adalah kotoran manusia ya, kotoran hewan, air seni manusia, air seni hewan, terus apalagi bangkai, terus ada darah, ada nanah, ada juga khamar ya, atau minuman keras beralkohol ya, itu juga adalah najis ya anak-anak. Nah, cara mensucikan tadi najis mutawasithah seperti apa? Adalah dengan cara menghilangkan zat ya, menghilangkan zat, warna, rasa serta bau dari najis tersebut ya. Misalnya kalian melihat ada kotoran ayam di rumah ya, maka kalau ingin menghilangkan najis dari kotoran ayam tersebut adalah angkat dulu zatnya ya sampai bersih, sampai tidak ada tersisa apapun, lalu hilangkan baunya dengan cara menyiramnya ya, menyiramnya dengan tidak harus ini ya, jangan buru-buru anak-anak ya, siram saja pelan-pelan, jangan gegabah, nanti bisa-bisa kemana-mana ya, airnya menciprat kemana-mana. Nah, pastikan ketika menyiramnya kalau bisa di sabunnya sampai baunya hilang. Atau misalnya di tempat sholat kalian ada kotoran cicak, maka angkatlah kotoran cicak tersebut agar sholatnya sah ya. Nah, itu adalah najis mutawasithah. Yang ketiga adalah najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah adalah najis berat. Contohnya adalah air liur anjing dan babi ya. Cara mensucikan najis mughaladhah adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis tersebut dengan 7 kali basuhan, dan pada basuhan ke-7 dicampur dengan pasir ya. Anak-anak, tadi cara bersuci dari macam-macam najis ya. Yang sekarang adalah dilanjut dengan mensucikan dari macam-macam hadas ya. Hadas kecil disebabkan oleh keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu jalan dari jalan depan dan jalan belakang. Contohnya adalah misalnya kita buang air kecil ya, atau buang air besar, atau maaf kentut ya, maka kita wajib mensucikan hadas tersebut bila ingin beribadah adalah dengan cara apa? Dengan cara berwudu ya, atau tayamum kalau tidak mampu ya, atau kalau tidak bisa berwudu maka dengan tayamum ya. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar disebabkan oleh keluarnya mani, baik sengaja maupun tidak, haid bagi perempuan,
serta nifas ya. Nifas adalah keadaan setelah melahirkan ya, biasanya masih mengeluarkan darah ya, maka dari itu ia memiliki hadas besar. Cara mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib ya, atau mandi junub. Kalau tidak bisa dengan mandi, misalnya punya penyakit yang tidak boleh kalian terkena air sama sekali, maka bisa diganti dengan tayamum ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kesimpulan pada pembelajaran ini adalah menjaga kebersihan dan kesucian adalah suatu keniscayaan atau keharusan ya bagi umat Islam. Yang kedua atau yang terakhir kesimpulannya adalah menjaga kebersihan dan kesucian hakikatnya agar kita mendapatkan hidup yang sehat dan menjadi syarat sahnya ibadah kita. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.